losing time, I'm fading fast. Francesco Bagnaia kembali merasakan kecemasan. Kemenangan beruntun Marc Marquez jadi ancaman di MotoGP Emilia-Romagna. Atmosfer MotoGP semakin memanas menjelang seri penting di MotoGP Emilia-Romagna. Semua mata tertuju pada persaingan dua pembalap besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang belakangan ini memicu ketegangan di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan salah satu kandidat kuat musim ini, mengakui kembali merasakan kecemasan menjelang balapan penting tersebut, terutama karena ancaman nyata yang datang dari kebangkitan Marc Marquez. Kemenangan beruntun yang diraih Marquez dalam dua seri terakhir telah mengguncang posisi Bagnaia di klasemen sementara MotoGP. Meskipun di klasemen masih unggul dari Marc Marquez, namun, Bagnaia kini berada di bawah tekanan besar karena Marquez tampak menemukan kembali performa terbaiknya, setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera dan kesulitan teknis pada motornya. Comeback Marquez menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi Bagnaia, tetapi juga bagi para rival lainnya yang bersaing di puncak klasemen. Francesco Bagnaia, yang akrab disapa Pecco, menjalani musim yang luar biasa pada 2023 dengan memenangkan gelar dunia MotoGP. Namun, musim 2024 terasa lebih sulit dari yang diharapkan. Beberapa hasil yang kurang konsisten, insiden kecelakaan, serta tekanan besar untuk mempertahankan gelar membuat Bagnaia kerap merasa tertekan. Ia bahkan mengakui kepada media bahwa kecemasan dan tekanan selalu menjadi bagian dari karirnya. Tetapi kali ini lebih terasa intens karena kebangkitan rival yang tangguh, terutama Marc Marquez. Saya tahu setiap musim memiliki tantangannya sendiri. Tahun lalu, saya bisa menyelesaikan musim dengan sangat kuat, tetapi tahun ini sangat berbeda. Banyak pembalap yang semakin kompetitif, dan Marc kembali menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan luar biasa di lintasan, ungkap juara dunia 2 kali itu. Sementara itu, Marc Marquez telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa minggu terakhir. Setelah absen panjang dan berbagai kesulitan fisik, juara dunia 8 kali itu kembali menggebrak dengan memenangkan 2 seri berturut-turut. Kemenangan di Grand Prix Aragon dan San Marino menjadi tanda bahwa Marquez belum kehilangan magisnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik dalam sejarah. Kebangkitan ini tentu mengirimkan sinyal bahaya kepada para pesaing, termasuk Bagnaia. Kemenangan Marquez menandai kebangkitannya setelah musim-musim yang dipenuhi ketidakpastian akibat cedera bahu yang terus menghantuinya. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa jika Marquez mampu mempertahankan momentum ini, ia bisa saja mengancam dominasi Bagnaia dan bahkan merebut gelar musim ini. Meraih kemenangan setelah semua yang saya alami dalam beberapa tahun terakhir adalah hal yang luar biasa. Saya kembali menikmati balapan dan berada di level tertinggi. Misano selalu menjadi trek yang spesial bagi saya, dan saya merasa sangat siap menghadapi balapan ini, ujar Marquez dengan penuh semangat. Sirkuit Misano, yang dikenal dengan tikungan-tikungan teknisnya dan permukaannya yang halus, seringkali memberikan tantangan besar bagi para pembalap MotoGP. Bagi Bagnaia, Misano sudah seperti rumah kedua, mengingat sirkuit ini berlokasi di Italia dan selalu penuh dengan dukungan penggemar lokal yang hadir memberikan semangat. Namun, kali ini Misano bisa berubah menjadi medan pertempuran yang penuh tekanan. Marc Marquez, yang telah meraih kemenangan di sini pekan lalu, memiliki momentum yang sangat baik. Marquez telah membuktikan bahwa ia mampu menaklukkan sirkuit ini dengan gaya balapnya yang agresif dan kontrol yang luar biasa di atas motor. Strategi dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez menjadi faktor penting yang bisa menggoyahkan kepercayaan diri Bagnaia, terutama mengingat pentingnya balapan ini dalam menentukan peta persaingan gelar juara dunia musim ini. Para pengamat MotoGP memberikan pandangan yang beragam tentang situasi yang dihadapi Bagnaia dan kebangkitan Marquez. Mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, menilai bahwa Bagnaia harus tenang terhadap ancaman Marquez, terutama karena faktor psikologis. Marc selalu menjadi pembalap yang berbahaya saat dia berada dalam kondisi terbaik. Kemenangan di Aragon dan Misano membuktikan bahwa dia belum kehilangan sentuhannya. Pecco, Bagnaia, harus mampu menahan tekanan dan tetap fokus pada tujuannya, ujar Casey Stoner dalam wawancara baru-baru ini. Di sisi lain, pembalap veteran Italia, Loris Capirossi, lebih optimis tentang peluang Bagnaia. Saya percaya Pecco memiliki kemampuan untuk menang di Misano. Ini adalah balapan di rumahnya, dan dia tahu bagaimana caranya mengatasi tekanan. Yang penting adalah dia harus tetap tenang dan menjalankan balapan sesuai strateginya, kata Capirossi. MotoGP Emilia-Romagna di Misano tahun ini akan menjadi penentu apakah Bagnaia mampu mengatasi tekanan dan kembali menemukan ritme kemenangannya, atau apakah Marquez akan melanjutkan tren positifnya dan memperkecil jarak di klasemen sementara. Para penggemar di seluruh dunia menantikan pertarungan epik di sirkuit yang selalu menyajikan balapan penuh drama ini.
fast. Pedro Acosta kembali sindir Marc Marquez. Kemenangan di MotoGP Misano hanya kebetulan dan terbantu karena trek basah. MotoGP Misano 2023 menjadi sorotan dunia balap motor, tidak hanya karena penampilan impresif Marc Marquez yang berhasil memenangkan balapan, tetapi juga karena komentar kontroversial yang muncul setelahnya. Pedro Acosta, rookie tim Gas Tech 3, melontarkan pernyataan yang mengundang perdebatan setelah menyebut kemenangan Marquez di Misano hanyalah kebetulan dan terpengaruh oleh kondisi trek basah akibat gerimis. Sirkuit Misano terkenal sebagai salah satu lintasan yang menantang dalam kalender MotoGP, dan pada balapan kali ini, tantangan bertambah dengan cuaca yang tak menentu. Gerimis yang mengguyur sebelum dan selama balapan membuat trek basah, sehingga meningkatkan risiko bagi para pembalap. Kondisi ini memaksa pembalap untuk menyesuaikan strategi mereka, terutama dalam hal kontrol dan pilihan ban. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim, berhasil memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan. Namun, menurut Pedro Acosta, kemenangan ini bukanlah hasil dari kemampuan Marquez semata, melainkan dipengaruhi oleh keberuntungan dan kondisi trek basah yang memberikan keuntungan signifikan bagi Marquez. Setelah balapan, Pedro Acosta tidak ragu-ragu memberikan pendapatnya kepada media. Dalam komentarnya, Acosta menegaskan bahwa kemenangan Marquez di MotoGP Misano hanya kebetulan dan sangat terbantu oleh kondisi trek yang basah karena gerimis. Marc menang kali ini lebih karena keberuntungan dan kebetulan, kata Acosta. Kondisi trek basah yang disebabkan oleh gerimis jelas menguntungkan dia. Dalam situasi seperti ini, kita semua tahu siapa yang lebih diuntungkan. Marc memang selalu lebih kuat di trek basah, tetapi dalam kondisi normal, hasilnya bisa saja berbeda. Acosta juga menambahkan bahwa beberapa pembalap lain, termasuk dirinya jika berada di kelas MotoGP, memiliki peluang lebih besar jika lintasan kering. Menurut Acosta, kemampuan Marquez dalam balapan di lintasan kering sudah tidak sekuat sebelumnya, terutama setelah serangkaian cedera yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kondisi basah di Misano dianggap membuat Marquez berada di zona nyamannya. Pernyataan Pedro Acosta ini langsung menuai reaksi yang beragam. Banyak penggemar balap motor dan pakar MotoGP mengakui bahwa kondisi trek basah memang selalu menjadi keunggulan bagi Marquez, yang memiliki keahlian luar biasa dalam mengatasi situasi sulit. Bahkan, statistik menunjukkan bahwa Marquez seringkali tampil luar biasa dalam balapan yang berlangsung di lintasan basah atau cuaca yang tidak menentu. Namun, beberapa pengamat menganggap bahwa komentar Acosta terlalu keras dan meremehkan kemampuan Marquez. Mereka berpendapat bahwa meskipun trek basah memberikan tantangan berbeda, Marquez tetap menunjukkan kualitas sebagai juara dengan kontrol motor yang luar biasa di lintasan licin. Bagaimanapun juga, dibutuhkan keterampilan yang tinggi untuk tetap menjaga kecepatan dan stabilitas dalam kondisi seperti itu. Marquez sendiri belum memberikan tanggapan langsung terkait kritik dari Acosta. Selama karirnya, Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang terpengaruh oleh komentar negatif dan lebih memilih untuk fokus pada performanya di lintasan. Setelah kemenangannya di Misano, Marquez tampaknya lebih fokus pada upaya kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera yang berkepanjangan. Marc Marquez telah lama dikenal sebagai raja di lintasan basah. Di Misano, gerimis yang membuat trek licin tampaknya memberikan keuntungan besar baginya. Marquez menunjukkan keahlian dalam menjaga keseimbangan dan kontrol motor meskipun dalam kondisi yang sulit. Sementara banyak pembalap lain mengalami kesulitan mengatasi cengkeraman ban yang berkurang dan risiko tergelincir, Marquez justru tampil agresif dan percaya diri. Kemampuan Marquez untuk membaca lintasan dan menyesuaikan gaya balapnya dalam waktu cepat di bawah tekanan cuaca buruk memang tidak diragukan lagi. Namun, pernyataan Acosta tentang kemenangan yang hanya kebetulan mungkin dipicu oleh keyakinan bahwa jika cuaca lebih baik dan lintasan kering, hasil balapan bisa saja berbeda. Pernyataan Pedro Acosta tentang kemenangan Marc Marquez di MotoGP Misano menambah bumbu pada drama di dunia balap motor. Acosta menilai kemenangan Marquez lebih disebabkan oleh kondisi trek basah, dan menganggap itu hanya kebetulan belaka. Meski demikian, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa Marquez tetap menunjukkan keterampilan tinggi untuk mengatasi kondisi sulit tersebut. Pernyataan Acosta telah memanaskan suasana persaingan dan menambah warna dalam perseteruan antara pembalap muda berbakat dan juara dunia berpengalaman. Dengan balapan MotoGP berikutnya yang mungkin akan berlangsung dalam kondisi yang berbeda, menarik untuk melihat apakah Acosta akan membuktikan ucapannya di lintasan, atau malah Marquez akan kasih paham dengan kembali menunjukkan dominasinya, baik di trek basah maupun kering. MotoGP San Marino, Gigi Dalinya tak menyangka Marc Marquez dengan GP23 mengasapi Pecco Bagnaia di trek basah.
MotoGP San Marino 2024 memberikan suguhan dramatis yang mengejutkan, terutama bagi kubu Ducati. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat Marc Marquez, yang menggunakan motor Ducati GP23, berhasil mengungguli Pecco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, sementara Bagnaia start dari pole position di depan pendukungnya sendiri di Misano. Namun, trek basah yang diakibatkan oleh gerimis tipis sepanjang balapan mengubah segalanya. Pecco Bagnaia, yang sejak sesi latihan bebas dan kualifikasi menunjukkan dominasi luar biasa, diharapkan tampil gemilang di depan para tifosi yang memadati sirkuit Misano. Kondisi cuaca yang sedikit tidak bersahabat dengan gerimis tipis sempat memunculkan keraguan. Namun Ducati telah siap dengan GP24 yang diklaim mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi trek. Namun, sejak bendera start dikibarkan, Bagnaia tampak kesulitan mempertahankan keunggulannya. Meskipun mampu memimpin di lap-lap awal, Marquez yang memulai dari baris ketiga secara mengejutkan melesat dengan GP23. Ketangguhan Marquez dalam kondisi basah terbukti menjadi faktor penentu dalam balapan ini. Sementara Bagnaia harus berjibaku dengan grip ban di trek yang makin licin. Marquez justru mampu memanfaatkan setiap tikungan dengan sempurna. Dalam wawancara pasca balapan, Gigi Dalinya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Marc bisa sekompetitif ini dengan GP23, terutama dalam kondisi seperti ini, ujar Dalinya. Pecco memulai balapan dari posisi pole, dan kami sangat yakin dia akan tampil dominan. Namun, trek basah selalu menjadi faktor yang tidak dapat diprediksi. Marc, seperti yang kita semua tahu, selalu memiliki kemampuan luar biasa dalam kondisi sulit. Dalinya melanjutkan, motor GP24 sudah dirancang untuk memberikan performa yang lebih baik di segala kondisi, termasuk di trek basah. Namun, performa Marc dengan GP23 hari ini benar-benar luar biasa. Saya rasa dia membuktikan bahwa pengalamannya dan skill luar biasa yang dia miliki membuat perbedaan besar di sini. Salah satu faktor kunci dalam balapan ini adalah pemilihan ban. Trek yang basah namun tidak terlalu licin membuat sebagian besar pembalap, termasuk Bagnaia, kesulitan menemukan grip yang tepat. Meskipun tim Ducati telah mempersiapkan berbagai skenario, Bagnaia tampak belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan kondisi yang cepat. Kami melakukan pilihan ban yang seharusnya sudah optimal, tetapi kondisi trek terus berubah. Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit, kata Bagnaia dalam wawancaranya. Sementara itu, Marquez tampak lebih nyaman dengan setup yang dia pilih bersama timnya. Kami memutuskan untuk lebih fokus pada kestabilan di bagian awal balapan, dan saya bisa merasakan grip lebih baik dibandingkan dengan motor-motor lain di sekitar saya, ujar Marquez. Saya tahu jika saya bisa bertahan di awal, saya bisa mendorong lebih keras ketika trek mulai lebih basah. Motor GP23 benar-benar bekerja dengan sangat baik di sini. Bagi Pecco Bagnaia, balapan di San Marino ini seharusnya menjadi momen untuk memperkuat dominasinya di klasemen kejuaraan dunia. Namun tekanan di depan para pendukungnya, ditambah dengan kondisi trek yang sulit, tampaknya mempengaruhi performanya. Bagnaia beberapa kali terlihat melebar di tikungan, kehilangan waktu krusial yang akhirnya dimanfaatkan oleh Marquez untuk mengambil alih posisi. Ini adalah balapan yang sangat sulit bagi saya, kata Bagnaia pasca balapan. Saya merasa kecewa karena tidak bisa memberikan yang terbaik di hadapan para penggemar. Kondisi trek sangat menantang, dan saya merasa kehilangan grip di beberapa bagian. Tapi ini adalah balapan, dan kita harus belajar dari setiap kesalahan. Bagi Ducati, hasil ini adalah refleksi kompleks dari betapa kompetitifnya grid MotoGP saat ini, meskipun GP24 dianggap sebagai motor paling canggih di grid. Gigi Dalinya menyatakan bahwa tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Bagnaia dan GP24 dalam kondisi basah. Ini adalah momen untuk belajar dan meningkatkan diri. Kami juga harus memberikan kredit kepada Marc atas balapannya hari ini. Dia benar-benar memaksimalkan potensi motor GP23, dan itu tidak mudah dilakukan, kata Dalinya. Dengan hasil ini, klasemen kejuaraan dunia semakin menarik. Marquez, yang telah mengalami musim yang penuh dengan pasang surut, berhasil mengumpulkan poin penting yang bisa mengubah arah musim MotoGP 2024. MotoGP San Marino 2024 akan dikenang sebagai salah satu balapan paling dramatis di musim ini. Dengan kondisi trek yang sulit dan tekanan besar di depan pendukung tuan rumah, Pecco Bagnaia gagal memanfaatkan keunggulan pole position. Sebaliknya, Marc Marquez, dengan semua pengalaman dan keahlian dalam kondisi basah, mampu memberikan kejutan besar dengan GP23, mengasapi Bagnaia dan menunjukkan bahwa di MotoGP, segala sesuatu mungkin terjadi. Kini, semua mata tertuju pada balapan-balapan berikutnya, di mana persaingan antara Bagnaia dan Marquez, serta pembalap-pembalap top lainnya, diprediksi akan semakin sengit.
Tekanan semakin besar bagi Ducati untuk memastikan bahwa dominasi mereka tidak tergoyahkan, baik di trek kering maupun basah. Marc Marquez bungkam Pedro Acosta dengan overtake dramatis di tikungan terakhir, momen yang mengubah hasil balapan MotoGP. Grand Prix MotoGP akhir pekan ini menyajikan salah satu balapan paling mendebarkan musim ini, dengan sorotan utama pada duel antara bintang muda Pedro Acosta dan juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Dengan pengalaman panjangnya, Marquez kembali menunjukkan kelasnya melalui aksi overtake dramatis pada lap terakhir, yang memaksa Acosta turun dari posisi kelima ke posisi keenam. Momen itu tidak hanya menegaskan keunggulan Marquez dalam hal taktik dan eksekusi, tetapi juga menjadi bukti bahwa di bawah tekanan, pengalaman tetaplah raja. Pedro Acosta, pembalap muda yang sedang naik daun di MotoGP, tampil impresif sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif namun terkontrol, Acosta berhasil menempatkan dirinya di posisi kelima setelah beberapa lap yang penuh persaingan ketat. Banyak yang mengira bahwa Acosta akan mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish, mengingat performanya yang stabil dan solid. Memasuki lap-lap akhir, Acosta tampak tenang dan percaya diri, meski sadar bahwa Marc Marquez sedang mengintai di belakangnya. Sejak awal, Acosta memang memperlihatkan kualitasnya sebagai calon bintang masa depan MotoGP, dan posisinya di 5 besar memperkuat reputasinya sebagai pembalap yang layak diperhitungkan. Namun, kepercayaan diri Acosta rupanya sedikit berlebihan. Dengan konsentrasi yang terfokus untuk menjaga posisinya, Acosta tampaknya tidak sepenuhnya menyadari ancaman yang semakin dekat dari Marquez. Marquez, yang juga terkenal karena insting balapnya yang tajam, sudah mempelajari gerakan Acosta dan menunggu saat yang tepat untuk menyalipnya. Di belakang Acosta, Marc Marquez sedang menyusun strategi dengan penuh ketenangan. Meski balapan kali ini tidak dimulai dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan bahwa pengalaman dan strategi adalah senjatanya yang paling mematikan. Selama beberapa lap, Marquez menjaga jarak aman di belakang Acosta, menunggu celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan sisa 2 lap, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya secara agresif. Ia menyadari bahwa kesempatan terbaik untuk menyalip Acosta akan datang di tikungan terakhir. Marquez adalah pembalap yang sudah berulang kali membuktikan kemampuannya mengeksekusi manuver krusial di saat-saat penting. Dan kali ini pun ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Momen yang paling menentukan datang pada lap terakhir. Saat balapan memasuki fase penentuan, Marquez melihat kesempatan yang sempurna untuk melakukan manuver mendebarkan di tikungan terakhir. Dengan kecepatan luar biasa, Marquez melaju hingga 246 km per jam sebelum memasuki tikungan. Kecepatan ini sangat berisiko, terutama mengingat betapa ketatnya jarak antara Marquez dan Acosta. Namun, Marquez bukanlah pembalap sembarangan. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia mampu mengendalikan motornya dengan presisi yang luar biasa, melakukan pengereman pada momen yang tepat tanpa kehilangan kendali. Marquez memanfaatkan momentum dari kecepatannya yang tinggi untuk menyalip Acosta dengan mulus di tikungan tersebut, membuat pembalap muda itu tidak mampu merespons dengan cepat. Acosta, yang tampaknya tidak menyangka Marquez akan melakukan manuver seberani itu, kehilangan posisinya hanya dalam hitungan detik. Marquez berhasil menyelesaikan overtaking dengan sempurna dan langsung mengamankan posisi kelima, meninggalkan Acosta terkejut dan terpaksa melorot ke posisi keenam. Aksi Marquez ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keberanian dan ketepatan waktu. Dengan kecepatan mencapai 246 km per jam, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki naluri dan kemampuan balap yang luar biasa, meski menghadapi generasi pembalap yang lebih muda dan agresif. Setelah aksi overtake yang dramatis itu, Pedro Acosta terlihat tak mampu berbuat banyak. Pembalap muda yang biasanya percaya diri, bahkan terkadang melontarkan komentar nyinyir di luar lintasan, kali ini harus mengakui keunggulan Marquez. Aksi Marquez yang brilian seolah membungkam Acosta, yang tampak bungkam setelah balapan usai. Meski awalnya yakin bisa menyelesaikan balapan di posisi kelima, Acosta tampaknya tidak mampu mengatasi tekanan dari Marquez, terutama di lap terakhir yang sangat menentukan. Balapan ini memberikan pelajaran berharga bagi Acosta bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik, dan tidak ada yang aman hingga bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, Marc Marquez menikmati kemenangan kecilnya di lintasan tersebut. Meski tidak berada di podium, keberhasilannya mengalahkan Pedro Acosta di lap terakhir menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez mengatakan bahwa ia sangat menikmati duel tersebut dan menekankan pentingnya pengalaman dalam situasi seperti ini. Saya tahu bahwa Acosta adalah pembalap muda yang berbakat, tetapi di MotoGP,
Semuanya tentang strategi dan menunggu momen yang tepat. Tikungan terakhir itu adalah kesempatan saya, dan saya tidak mau menyia-nyiakannya, kata Marquez dengan senyum puas. Marquez juga mengakui bahwa manuver overtake dengan kecepatan tinggi adalah salah satu tantangan terbesar dalam balapan ini. Tetapi ia percaya diri karena sudah sering menghadapi situasi serupa selama bertahun-tahun berkompetisi di kelas utama MotoGP.